Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab 40 hadis tentang tauhid, Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Dan sekarang kita akan mempelajari hadis yang ke-33, 34 dan insyaallah ke-35. Taib, al-hadis al-thalith wa thalathun. Hadis yang ke-33 dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya dan daripada anaknya. Muttafaqun alaih, hadis sahih muttafaq alaihi, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Jadi Rasulullah bersabda, beliau bersumpah demi Allah yang jiwa Rasulullah ada di tangannya, beliau mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai Nabi Muhammad lebih ia cintai daripada ayahnya dan daripada anaknya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, al-faedah al-ula, pelajaran yang pertama, al-maksud min hadil mahabbah syar'iyyah la al-mahabbah at-tabi'iyyah. Yang dimaksud di sini adalah cinta syar'iyah, bukan cinta yang tabi'iyah atau cinta yang natural, adat kebiasaan manusia. Wala yakunul mu'min kamilal iman hatta yuqaddim mahabbatar rasul ala mahabbati jamil khalq. Perhatikan, maka tidak sempurna iman seseorang sampai dia mendahulukan cinta kepada Rasulullah atas cinta-cinta kepada seluruh makhluk. Jadi kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada anak tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada bapaknya dan anaknya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya di sini mencintai orang tua, mencintai anak itu boleh. Karena itu kan al-mahabbah at-tabi'iyah. Bukan cinta yang syirik. Ya boleh, sah. Itu adalah tabi'inya manusia. Kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai orang tua kita, itu tabi'i. Hanya saja itu dibatasi, jangan sampai kecintaan itu melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi itu harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan. Apa pembuktian cinta kepada Nabi? Pembuktian yang pertama adalah tasdiqu fi ma akhbar, harus membenarkan beritanya Nabi. Kalau Nabi menyampaikan kabar tentang perkara gaib,
tentang hari kiamat, tentang adab kubur, tentang turunnya Nabi Isa, tentang fitnah Dajjal, maka wajib kita imani. Itu cara mencintai Nabi. Yang pertama, membenarkan beritanya Nabi. Yang kedua, imtithalu ma amar, menjalankan perintah Nabi. Ini kalau Anda mengaku cinta Nabi atau kita mengaku cinta Nabi, ya harus kita buktikan dengan yang nomor dua, menjalankan perintah Nabi. Nabi menyuruh kita berbakti kepada orang tua, ya kita berbakti. Nabi menyuruh kita menutup aurat, ya kita menutup aurat. Nabi menyuruh kita untuk ya memelihara jenggot, ya kita memelihara jenggot. Nabi menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama muslim, maka kita berbuat. Yang diperintahkan Nabi kerjakan. Kemudian nomor tiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang kita pakaian isbal, ya kita taat ke Nabi. Nabi melarang kita membuka aurat, ya kita tidak boleh menutup aurat. Rasulullah melarang kita riba, ya kita jangan melakukan riba. Rasulullah melarang kita untuk bertato, ya kita jangan bertato. Jadi apa yang menjadi larangan Nabi, ya kita harus tinggalkan. Kemudian nomor 4 adalah wa an la yu'badallah illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Jadi 4 secara global pembuktian kalau kita cinta Nabi. Membenarkan beritanya Nabi, menjalankan perintahnya Nabi, menjauhi larangan Nabi, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariatnya Nabi, tidak boleh membuat aturan sendiri. 4 hal ini cara membuktikan bahwa kita benar-benar cinta Nabi. Taib. Kemudian berikutnya al-hadis ar-rabi wal thalathun. Al-hadisul rabi'u wa thalathun, hadis yang ke-34. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang jika 3 hal ini ada pada seseorang, maka orang tersebut mendapatkan manisnya iman. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada siapapun selain keduanya. Ini tanda yang pertama. Jadi ada 3 hal. Kalau 3 hal itu ada pada diri kita, berarti kita menjumpai dan merasakan manisnya iman. Apa saja 3 hal itu? Jika Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari selain keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, dan apabila dia mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena dia punya jabatan, anggota dewan, atau dia bupati lah. Kita senang sama orang karena agamanya, ini orang baik. Ini orang suka mengingatkan kita kepada akhirat. Ini orang gak neko-neko, ini orang tawadhu. Jadi kita mencintai seseorang bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi karena Allah. Yang pertama, ya saya ulangi ya, 3 hal kalau ada pada diri kita, kita menjumpai manisnya iman. Yang pertama, kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari selain keduanya. Yang nomor 2, kalau kita mencintai seorang, itu karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke neraka. Nah, jika 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut mendapatkan manisnya iman. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi kita harus menghafalkan 3 hal ini. Harus ada di hati kita. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, 3 hal ini harus melekat di hati kita. Pertama, kita jadikan Allah kemudian Rasulnya yang lebih kita cintai daripada seluruh jagat raya ini. Yang nomor 2 adalah kalau kita mencintai seseorang, maka kita tidak mencintainya kecuali
karena Allah, bukan karena jabatannya, bukan karena posisi dia, bukan karena hartanya, bukan, tapi karena agamanya baik. Kemudian yang nomor 3, kita hendaklah takut untuk kembali kepada kekafiran seperti kita takut dan benci dilemparkan ke neraka. Muttafaqun alaih. Nah, sekarang hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 ini yang memerlukan penjelasan panjang ya. Yang 33, 34 memang sedikit memang. Yang tadi itu memang sedikit. Bahkan pensarah di sini juga sedikit menerangkannya. Nah, sekarang ini yang agak panjang nanti penjelasannya, yaitu hadis yang ke-35 ini. Karena hadisnya juga panjang. Ya. Hadis ke-35 ini sering dijuluki oleh para ulama dengan hadis Jibril, hadis Jibril. Kenapa dikatakan Jibril? Karena di dalamnya cerita tentang Jibril alaihissalam, malaikat. Saya bacakan hadis yang panjang, silakan diperhatikan, nanti kita keluarkan pelajaran-pelajaran penting. Ya, ini adalah hadis yang sering dijuluki hadis Jibril. Kita baca hadisnya ya. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qal, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun." Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, ini yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya putih. Ya, syadidu bayadis thiyab, pakaiannya putih sekali. Dan rambutnya hitam legam. Ini datang seorang laki-laki, pakaiannya putih bersih, rambutnya klemis hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak kelihatan bekas-bekas tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi kami juga nggak ada yang kenal sama dia. Kan aneh nih. Biasanya kalau orangnya itu rapi, di kota Madinah ya, rapi, kelemis, rambutnya hitam, pakaiannya putih, harusnya kenal. Karena itu pasti orang Madinah. Karena nggak mungkin orang perjalanan jauh kok pakaiannya serapi itu. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami nggak tahu siapa orang itu, kan aneh. Karena ketika dikatakan kami nggak tahu siapa orang ini, harusnya kan berarti orang luar, bukan orang Madinah. Nggak kenal kok. Tapi anehnya lagi, kalau dari luar harusnya kan acak-acakan pakaiannya dari perjalanan jauh. Ini enggak. Ya, pakaiannya rapi, putih, bersih, rambutnya hitam tertata rapi. Tapi anehnya para sahabat Nabi di kota Madinah nggak ada yang kenal dia. Logikanya kalau pakaiannya serapi itu harusnya dia itu orang Madinah asli. Karena orang kalau dari luar mesti bekas perjalanan. Kalau bekas perjalanan nggak mungkin serapi itu. Ini suatu yang aneh kan. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki yang tadi itu duduk menuju Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan dia menyenderkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi, dekat sama Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, dan dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Dia datang mendekat ke Nabi. Jadi Rasulullah bersama para sahabat ya, memberi wasiat, memberi nasihat. Datang laki-laki pakainya putih bersih, rambutnya hitam legam, datang ke Nabi, mendekat ke Nabi, menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi, kemudian dia ada di hadapan Nabi dan meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya dan berkata, "Ya Muhammad," orang tadi mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji jika mampu. Kemudian orang ini mengatakan, "Shadaqta, benar wahai Muhammad ucapanmu." Para sahabat heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu.
kami terkagum-kagum sama orang ini, terheran-heran sama orang ini. Dia sendiri yang nanya, dijawab Nabi. Setelah dijawab, dia mengatakan, "Shadaqta, kau benar wahai Muhammad." Ini Rasul, dia yang tanya sendiri, dia yang membenarkan sendiri. Terus tanya lagi, "Fakhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka dijawab sama Rasul, iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau meyakini iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul Allah, dan engkau wajib beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk. Maka laki-laki ini mengatakan, "Shadaqta, benar Muhammad ucapanmu." Faqala akhbirni 'anil ihsan. Terus tanya lagi, tolong kabarkan tentang apa itu ihsan. Dijawab sama Nabi, al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu. Jadi al-ihsan, merasa dilihat Allah. Qala fa'khbirni 'anis sa'a. Kemudian dia berkata lagi, fa'khbirni 'anis sa'a, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Bal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qal fa'khbirni 'an amaratiha. Kata Jibril, kalau gitu tolong kabarkan kepadaku apa saja tanda-tanda hari kiamat. Maka dijawab sama Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita akan melahirkan majikannya. Seorang budak wanita akan melahirkan majikannya atau melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu akan melihat seorang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, yang miskin, penggembala kambing, tapi mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah ini di tanda yang pertama menurut hadis ini, antalidal amatu rabbataha, akan ada budak yang melahirkan tuannya sendiri. Yang kedua, engkau akan melihat seorang yang tidak beralas kaki, telanjang, tidak berpakaian, dan miskin tapi penggembala kambing, tapi mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala, kemudian perawi mengatakan, tsumman talaqa falabistu malian. Kemudian orang itu pergi. Maka kami diam di situ. Ya. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata, ketika orang itu pergi, maka Rasulullah berkata, "Ya Umar, atadri manisail?" Wahai Umar, tahu enggak kamu siapa orang yang tanya-tanya tadi itu? Tahu enggak kamu siapa orang yang bertanya tadi itu? Qultu, maka Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Panjang ya hadisnya ya. Semoga antum sabar. Jadi ini hadis Jibril. Datang Jibril, pakaiannya putih bersih, menjelma menjadi manusia. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, datang mendekat ke Nabi, tanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Setelah dijawab Nabi, dia benarkan, benar Muhammad. Padahal dia tanya sendiri, dia sendiri yang benarkan. Terus tanya hari kiamat. Kata Nabi, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian tanya lagi, apa tandanya hari kiamat? Dijawab sama Nabi, ya, jika ada budak yang melahirkan tuannya, jika engkau melihat seorang yang tidak beralas kaki, miskin, penggembala kambing, ya, tidak berpakaian, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya,
Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba orang ini pergi begitu aja. Para sahabat heran, siapa orang ini? Terus Nabi bertanya, tahukah kamu wahai Umar, siapa orang bertanya tadi itu? Maka kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kata Rasulullah, yang datang tadi adalah Jibril. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah Jibril, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sekarang pelajaran yang bisa dipetik dari hadis Jibril tadi itu. Apa saja pelajarannya? Pelajaran yang pertama, fadlu mujalasatil ulama wa fadli majalisil ilm. Wa fadlu majalisil ilm. Keutamaan majlisnya ulama dan keutamaan majlis ilmu. Diambil dari Rasulullah bermajlis sama sahabat. Itu menunjukkan bahwa sahabat itu orang yang semangat menuntut ilmu. Dan itu juga menunjukkan keutamaan bersama orang-orang soleh. Keutamaan menuntut ilmu. Yaitu yang pertama. Yang kedua, yanbaghi an yakuna al-muallim wal muta'allim hasanu atau hasanal hay'ah. Sudah sepatutnya seorang pengajar dan seorang pembelajar, seorang guru dan seorang murid hendaklah berpenampilan rapi dalam majelis ilmu. Itu yang diajarkan malaikat Jibril tadi. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, diminyai. Artinya klemis, tidak awut-awutan gitu ya. Jadi hendaklah seorang penuntut ilmu, baik itu guru maupun murid, hendaklah menjaga penampilan, tidak boleh kelihatan tidak rapi gitu ya. Kemudian nomor 3, bayan adabi tullabil ilm fil julus. Keterangan adab penuntut ilmu dalam duduk atau ketika duduk. Jadi para penuntut ilmu itu harus duduk yang bagus. Seperti Jibril ngajari, kalau duduk itu dekat ustadz. Kalau duduk itu dekat penuntut, dekat pengajar, dekat guru agar yang disampaikan lebih mudah dicerna. Itu Jibril ngajari itu tadi. Ya. Kemudian yang nomor 4, fassarun nabiyyu al-islama bil a'mal adz-dzahira. Nabi menafsiri Islam dengan amalan-amalan yang nampak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nampak semuanya. Nomor 5, fassarul imana bil a'mal al-batinah. Rasulullah menafsiri iman dengan amal-amal batinah. Seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu kan nggak bisa dilihat itu. Kalau Islam bisa dilihat, sholat, zakat, puasa bisa dilihat. Tapi kalau iman nggak bisa. Karena di sini ditafsiri dengan amalan batin. Seperti iman kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, pada Rasul, pada hari akhir, dan kepada takdirnya Allah. Jadi nggak bisa dilihat. A'mal al-batinah. Yang nomor 6, fassara an-nabiyyu al-ihsana bil muraqabah. Rasulullah mentafsiri al-ihsan dengan al-muraqabah, yaitu perasaan dilihat oleh Allah. Nomor 7, ilmu sa'a indallah. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Makanya nggak usah ngeramal-ngeramal. Ya, karena Rasul saja ditanya kapan hari kiamat, tapi nggak tahu. Nabi gak gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Jadi yang tahu ilmunya hari kiamat itu Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan tahun sekian akan kiamat, jangan dipercaya. Dia gedabrus, ya. Kalau ada orang ngomong kiamat akan terjadi pada tahun sekian, maka dia itu gedabrus, gak usah diomongkan, gak usah ditoleh, gak usah dilihat omongannya. Karena Nabi aja gak tahu kok. Ya, itu ilmunya hanya ada di Allah, ya. Kemudian nomor 8, istihbab qauli la adri idza su'ilal alim wa lam ya'rifil ijabah. Hendaknya orang kalau ditanya dan tidak bisa jawab, maka hendaklah dia mengatakan la adri. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu kalau ditanya nggak bisa. Ini Nabi nih ya. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma jadi manusia tadi.
Ahbirni anis saat, tolong kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Nabi menjawab, aku nggak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, itu Nabi mengatakan aku nggak tahu. Loh, Nabi nggak gengsi untuk mengatakan saya nggak tahu. Ya, Nabi nggak malu dan mengatakan, Jibril, tanyanya jangan repot-repot. Nanti kalau saya nggak bisa jawab kan malu sama murid-murid saya, para sahabat. Dan Rasulullah nggak gitu. Rasulullah nggak gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Diajar langsung di depan para sahabat, Nabi mengatakan orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya Nabi mengatakan aku nggak tahu. Nggak gengsi. Maka seorang penuntut ilmu jangan malu kalau ditanya nggak bisa jawab. Kemudian Anda mengatakan la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian nomor 8 juga ini khuturatul fatwa bidunil ilm, bahayanya fatwa tanpa ilmu. Makanya Nabi kalau ditanya tadi nggak bisa jawab, ya la adri, Allahu a'lam. Yang ditanya tidak lebih tahu. Itu dalil kalau orang yang ahli fatwa, orang yang dikatakan berilmu, kalau ditanya nggak bisa jawab, jangan ngawur dalam berfatwa. Itu termasuk poinnya ya, bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Nomor 9, dzikru ba'dhi alamatis sa'ah. Hadis tadi menyebutkan sebagian tanda hari kiamat, yaitu ketika para budak melahirkan atau ketika budak melahirkan tuannya sendiri. Itu tafsirannya dua. Tafsirannya diantaranya ada dua. Yang pertama adalah bahwa nanti menjelang hari kiamat itu banyak anak-anak yang durhaka. Banyak anak-anak yang berani sama orang tuanya dan durhaka. Sehingga ini anak menyuruh orang tuanya, memerintah orang tuanya, membentak orang tuanya. Sehingga seakan-akan ini seorang budak melahirkan majikannya. Jadi anaknya ini menjadikan dirinya tuan bagi ibunya. Ibunya disuruh-suruhi seperti budak. Ini kinayah bahwa nanti banyak anak-anak durhaka. Tapi tafsiran yang kedua adalah bukan kinayah. Memang nanti banyak budak-budak menjelang hari kiamat, umat Islam akan bangkit dan memenangkan banyak orang-orang kafir yang dijadikan budak. Jadi itu tanda bahwa nanti umat Islam akan menaklukkan negeri-negeri. Wallahu a'lam. Kemudian nomor 10, an-nahyu anit takatsur bil amwal. Larangan berlomba-lomba dalam harta. Ya, larangan berlomba-lomba dalam memperbanyak harta. Seperti tadi itu, tanda hari kiamat, ada orang tidak beralas kaki, miskin, tidak berpakaian, penggembala kambing, tapi mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian yajuzu li akhadin an yas'al li ajli ta'limil akharin. Bolehnya seseorang yang sudah tahu permasalahan, dia tetap bertanya. Tujuannya orang yang lain dapat ilmu. Seperti Jibril. Jibril sudah tahu apa itu Islam, iman, ihsan. Sudah tahu semua Jibril tuh. Tapi kenapa tanya ke Nabi? Untuk ngajari yang belum tahu. Jadi boleh dalam majelis seseorang yang sudah tahu ilmu, dia bertanya. Tujuannya ngajari yang lain. Asalkan niatnya bagus, bukan menyerang tapi mengajari manusia. Nomor 12, qudratul malaika at-tasyaqqul bi suratil insan. Kemampuan malaikat untuk dia merubah wujudnya seperti wujud manusia. Bisa ya, jadi malaikat itu diberi anugerah oleh Allah bisa menjelma jadi manusia. Nomor 13, yajibu irja'ul ilmi ila ahlihi. Wajibnya mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Ini Umar bin Khattab ditanya, Umar, tahu nggak kamu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berarti di sini wajibnya mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Kalau nggak bisa jawab, harus ngomong kayak gitu. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nomor 14. Yustahabbu an yaqula al-mufti qawluhu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Seorang mufti dianjurkan kalau menjawab sesuatu, dia katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apakah boleh ditambahi wa Rasuluhu? Kalau kita ditanya bagaimana ini, kita jawab Allahu a'lam titik, ataukah boleh Allahu wa Rasuluhu a'lam ditambahi wa Rasul? Boleh apa enggak?
terperinci. Kalau dalam perkara gaib, misalnya, Ustadz besok hujan apa enggak Ustadz? Maka saya jawab Allahu a'lam. Titik, enggak boleh Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Nabi juga enggak tahu. Nabi sudah wafat. Ya, tapi kalau pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana hukum iktikaf ya di rumah misalnya ya. Terus misalnya saya enggak tahu jawabannya. Maka saya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh. Kenapa? Kalau dalam urusan syariat Nabi Muhammad juga tahu. Tapi kalau dalam urusan mughayyabat, Ustadz besok ini kira-kira pandemi ini kapan selesainya? Saya jawabnya Allahu a'lam titik. Nggak boleh Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Nabi juga nggak tahu. Tapi kalau Ustadz bagaimana hukum sholat id? Misalnya saya nggak tahu misalnya. Maka saya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Nggak apa-apa. Karena Rasulullah juga tahu tentang masalah syariat. Nomor yang terakhir, nomor 15, Fadlu Jibril alaihissalam, keutamaan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, selesai sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.